Halo teman-teman semuanya. Sorry ya, tadi ada sedikit kendala. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya, sobat FPB dimanapun kalian berada, baik yang ada di rumah maupun mungkin ada yang lagi jalan-jalan ya, aduh. Gimana nih teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, terus bisa beraktivitas dengan semangat, dengan penuh sukacita. Nah, teman-teman, hari ini di hari Kamis ini, kita akan kembali lagi sharing bersama narasumber kita dari teman-teman Fakultas Pendidikan dan Bahasa dari berbagai macam program studi yang ada di fakultas kita. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat malam dulu nih buat teman-teman semua yang udah join, yang udah mau ikut sharing bareng. Halo kakak Theodorus. Ya nih, lagi nih, ayo dong kita kapan-kapan kita bisa sharing bareng ya. Oke, teman-teman semuanya, kalau misalkan kemarin di hari Senin, kita ada yang masih inget nggak nih kita sharing bareng siapa sih gitu. Nah, di hari Senin kemarin kita ada sharing bareng narasumber kita dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, hari ini, di hari Kamis ini, kita akan kedatangan narasumber kita dari program studi bimbingan dan konseling, teman-teman. Nah, kalau kemarin kedatangan teman maba yang masih baru banget angkatan 2020, hari ini akan kedatangan dari teman kita angkatan 2019. Nah, mungkin gimana sih kesehariannya, bagaimana sih pengalaman kuliahnya gitu. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah mahasiswa penerima beasiswa Ikatan Dinas dari Kabupaten Kutai Barat. Wah, menarik ya teman-teman bagaimana perjuangan narasumber kita pada malam hari ini untuk berjuang mendapatkan beasiswa, lalu untuk menempuh pendidikannya di bimbingan konseling Unika Atmajaya. Pasti penuh perjuangan, bagaimana lika-likunya untuk bisa berkuliah di Unika Atmajaya. Nah, mungkin nanti kita bisa langsung sharing aja sama narasumber kita bagaimana sih kesehariannya, gimana sih caranya bisa dapetin beasiswa Ikatan Dinas itu. Nah, mungkin kita langsung undang narasumber kita pada malam hari ini supaya kita bisa tahu nih teman-teman, kita bisa banyak belajar juga dari narasumber kita. Oke. Udah undang narasumber kita, tinggal kita tunggu. Mungkin sembari kita menunggu narasumber kita nih teman-teman untuk join bersama kita pada malam hari ini. Halo Tenia, aduh, udah. Ini teman-teman kalau misalkan sering juga pantengin IG-nya FPB Wajib nih ada ya, live juga FPB Talent gitu. Nggak kalah serunya dari live sharing ilmu bareng FPB. Nah, mungkin narasumber kita juga masih belum bergabung, mungkin aku akan segera hubungin dulu teman-teman, sebentar ya. Selamat malam Daniel. Halo, selamat malam Paula. Suaraku Oke, kedengaran nggak? gimana nih? Kedengeran. Suara aku gimana? Kedengeran jelas juga nggak? Mantap, mantap, kedengaran. Oke, apa kabar nih di suasana yang masih di rumah aja, masih harus di kamar aja? Kabar baik Paula. Ya, walaupun kita Oke, nggak bisa kemana-mana, kita banyak beraktivitas dari kamar. Kabar baik. puji Tuhan kabar baik ya walaupun di kamar terus, di rumah terus, tapi tetap aktivitas yang positif ya Daniel ya.
Mungkin Benar. teman-teman semua di sini tadi udah aku sebutin juga kalau narasumber kita pada malam hari ini adalah mahasiswa aktif dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019. Nah, mungkin supaya lebih dekat, supaya lebih enak dilihatnya, mungkin Daniel bisa perkenalan sendiri nih ke teman-teman yang ada di sini. Silahkan Daniel. Oke, terima kasih Paula. Selamat malam semua teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk hadir dan nonton live kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Daniel Fernandes. Kalian boleh panggil nama saya Daniel. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019, Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Ya, kalau mau lebih kenal lebih jauh lagi, boleh DM Instagram aku sih. Oke, Siap, siap. Daniel. Dari mahasiswa Prodi BK nih tahun angkatan 2019. Mungkin yang mau lebih kenal lagi, yang mau lebih akrab lagi sama Daniel, teman-teman boleh banget dicatat aja nih nama Instagramnya. Nanti langsung DM buat kenalan lebih dalam gitu ya Daniel ya. Ya, benar. Oke, Daniel, mahasiswa BK angkatan 2019. Kesibukannya sekarang nih, selain menjadi mahasiswa aktif, apa sih? Ya, selain kesibukan aku sekarang, selain jadi mahasiswa, ya ada kegiatan-kegiatan lain juga gitu. Seperti organisasi, ada kerjaan juga, sampingan gitu, kayak nyari-nyari ya, ceperan gitu istilahnya. Untuk Oke. apa ya, untuk nambah nambah duit aja sih, ya gitu. Gitu aja sih. Untuk ngisi-ngisi waktu libur, apalagi sekarang kan situasinya kan libur, jadi ya gitu. Oke, berarti kesibukannya selain menjadi mahasiswa, juga cari kerjaan sampingan lah ya untuk mengisi waktu luang juga, terus Ya, untuk benar. nambah isi dompet lah ya sedikit-sedikit gitu. Ya. Oke, kerjaannya tapi nggak harus keluar-keluar kan, stay di tempat aja gitu, atau harus keluar gitu? Ya, kerjaannya ya sih nggak harus keluar juga sih. Kadang-kadang bisa dari kamar, bisa secara online. Nggak mesti harus keluar juga. Apalagi kan walaupun dituntut untuk keluar saat ini kondisinya nggak memungkinkan gitu kan. Iya. Jadi tetap harus di sini juga sih. Oke, berarti Gitu. kerjaannya nggak terlalu memaksakan ya untuk keluar gitu, Mm-mm, nggak harus secara benar. langsung. Karena memang teman-teman situasi sekarang ini tuh nggak bisa ditebak ya, kadang turun naik, ada yang lagi parah-parahnya juga, dan kita tidak tahu nih kapan kita tertular kah mungkin dengan situasi yang Mm-mm. tidak tahu kapan pastinya reda gitu. Oke, Ya, Daniel, dari info yang aku dapat, kalau misalkan Daniel ini adalah mahasiswa, penerima beasiswa dari beasiswa apa ya? Beasiswa eh, Ikatan Dinas ya, beasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Kutai Barat. Nah, ya benar. mungkin kita cerita-cerita dulu pengalaman kuliah Daniel aja kali ya. Kan Daniel sekarang OTW nih, OTW semester 5. Berarti kan kurang Siap. lebih Daniel sudah 2 tahun menempuh pendidikan di bimbingan konseling Atmajaya. Boleh dong diceritain ke teman-teman di sini, bagaimana sih pengalaman kuliah dari semester 1, semester 2 sampai sekarang udah mau ke semester 5? Oke, makasih Paula. Mungkin aku cerita dari awal juga sih. Oke, Harusnya. boleh Soalnya silakan. mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Mm-mm. Jujur, awalnya dulu pas nerima beasiswa ikut tes, jujur ini jurusan yang sama sekali aku nggak minati gitu. Jujur, kalau Oke. di awal. Karena basic awalnya itu nggak ada, nggak relate gitu sama jurusannya. Karena aku Oh, dulu masih SMK, aku dulu SMK, aku nggak SMA. oh, Ya, aku dulu SMK, jadi dulu aku di SMK ambil teknik mesin, otomotif oke, gitu. Iya, oke, oke. jadi pas ada lowongan, ada lowongan beasiswa, terus aku daftar gitu, dan kebetulan lolos. Awalnya nggak berharap, bukan nggak berharap sih, nggak percaya aja lolos karena saingannya kan banyak. Yang ikut Oke. tes juga banyak. Sementara yang dicari khusus dari jurusan yang kita sekarang ini, itu cuma 10 orang kuotanya dari Oh, kabupaten aku kan. Di gitu awalnya. Terus udah lolos, masuk ke sini kan. Nah, udah ngelihat wow, ini kehidupan baru gitu. Kita jauh dari mm, orang tua, jauh dari keluarga gitu. Dan ini jurusannya ibaratnya nggak relate gitu dengan pelajaran masih di SMK. Nah, ini harus menyesuaikan lagi, harus oke.
harus belajar lebih lebih dalam lagi. Nah, awalnya di semester satu agak nggak puas gitu, dan kita juga dari Pemda punya standar nilai yang harus kita dapat, bukan cuman dari universitas, juga dari Pemda kita juga ada standar gitu. Karena kita beasiswa gitu. Jadi di semester satu nggak nyampe target itu. Kayak ngerasa gagal, ngerasa aduh nggak bisa ini. Karena memang nggak ada basic gitu. Kalau anak-anak lulusan SMA ya mungkin enak gitu menyesuaikan kan. Kita SMK, cuman itu nggak jadi alasan sih. Di semester 2 mulai belajar lagi, semester 3 semester 4 dan ya sekarang udah mulai semester 5 dan ya puji Tuhan 3 semester, udah 4 semester yang dilalui ya udah aman sih. Cukup bisa menyesuaikan. Oke, berarti memang awalnya nggak ekspektasi ya untuk kuliah di bimbingan konseling. Karena tadi Benar-benar. Daniel cerita ya teman-teman kalau misalkan Daniel itu dulu sekolahnya adalah SMK, SMK Teknik Otomotif tadi ya. Ya, benar. Oke, dan itu kan kalau SMK itu kan berfokus pada jurusan yang diambil, itu teknik otomotifnya itu sendiri. Ya. Sedangkan teman-teman kalau Daniel ini sekarang kuliahnya di Prodi Bimbingan dan Konseling gitu. Bagaimana Daniel diarahkan untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang konselor dengan basicnya adalah lulusan teknik otomotif tadi teman-teman. Itu nggak Ya. kebayang banget bagaimana cara Daniel menyesuaikan gitu ya dari SMK terus sekarang bisa kuliah di Prodi BK. Terus tadi Daniel juga cerita kalau misalkan dari beasiswanya itu sendiri dari ikatan dinasnya juga punya rata-rata nilainya nih. Jadi nggak bisa Ya. sembarang asal kuliah aja. Terus Daniel juga akhirnya ikut beasiswanya tidak menyangka kalau bisa lolos, padahal yang diterima hanya 10 orang tadi. Nah, Ya. aku penasaran deh, mungkin kita flashback ke belakang dulu, Daniel, bagaimana waktu itu kamu akhirnya bisa mau deh ikut beasiswa ini gitu. Pertama-tamanya gimana sih kamu bisa tahu ada beasiswa ikatan dinas ini, terus kenapa akhirnya kamu bisa mau ikut beasiswa ini gitu, Daniel? Oke. Baik. Wow. Ya, ini berawal dari sepupu yang ngasih info. Kebetulan dia kerja di salah satu kantor di kabupaten, di Pemkab kita di sana. Nah, dia kasih kasih info gitu. Katanya, ini ada lowongan beasiswa. Kamu mau nggak daftar? Nah, terus aku tanya, ini beasiswanya jurusan apa gitu? Katanya ada dua jurusan, guru SD dan bimbingan konseling kan, BK. Wah, terus aku tolak, di situ awalnya aku tolak. Oke. Enggak, gue bilang enggak. Karena memang nggak mau, apa ya, kayak jurusan BK, guru lah umumnya kayak di masyarakat gitu tuh kayak ada sebuah konotasi yang agak beda gitu kan. Oh, Biasanya anak muda biasa kalau lulus mungkin ke jurusan-jurusan lain kayak civil engineering atau hal-hal lain kayak hukum. Kalau yang kayak masuk ke guru kan dikit banget biasanya. oke. Nah, terus di situ nolak, nggak mau gitu. Nah, terus sekitar mungkin ada sebulanan kayak ngajak orang tua ngajak diskusi katanya ya udah daftar aja gitu. Selain daftar di sini, aku juga ada sempat daftar di univ lain gitu. Di provinsi aku eh, di sana, terus aku daftar di salah satu universitas di sana. Terus di sana keterima juga. Di sini juga keterima. Nah, terus awalnya bingung ini mau milih yang mana. Kalau ke sini kan ke Atma kejauhan. Terus kalau di Samarinda mungkin di provinsi mungkin circle-nya itu doang ya. Terus diskusi lagi sama keluarga, ya udah ngambil di sini dan ngelihat wow ini kehidupan baru gitu. Ini kita nggak ada siapa-siapa lah ibaratnya. Cuman ya bisa sih. Baik, Gitu berarti kurang lebihnya. berawal dari sepupu yang menawarkan Iya. ada ini loh, ada lowongan beasiswa, ayo ikut dong gitu. Tapi awalnya Daniel tuh sempet nolak ya, enggak deh karena jurusannya cuma dua, pendidikan, jadi basicnya jadi guru dan nggak sesuai Mm-mm. nih lagi-lagi dengan yang sudah Daniel ikuti di SMK gitu. Nah, tadi aku pengen tahu deh, gimana sih? Itu kan ada seleksinya kan pasti ya. Itu Ya, kan benar. tadi Daniel juga bilang kalau yang diterima itu cuma 10 dan sedangkan provinsi itu kan yang daftar nggak hanya Daniel aja, mungkin bisa ratusan, puluhan orang gitu. Gimana sih akhirnya Daniel perjuangan bisa lulus tes, bisa ikut beasiswa itu? Oke. Nah, waktu itu kita kebetulan pas mau daftarnya
itu kita ada bayar, ada administrasinya kan. Dan Oke. kebetulan kemarin langsung dari pihak Atma gitu yang datang, kalau nggak salah siapa tuh Pak, siapa, kurang kurang ingat sih aku, cuman dia datang ke sana untuk jadi pengawas dan dia juga yang kasih tes ke kita. Dan kebetulan di jurusan yang ini, jurusan BK itu kurang lebih mungkin ada 200 orang atau lebih gitu yang ikut tes. Jujur, aku kemarin walaupun ikut daftar, nggak bukan nggak berharap, cuman kayak nggak naruh ekspektasi yang tinggi gitu, karena ya ini kita bersaing dengan anak-anak yang baru lulus, anak-anak yang ibaratnya jurusan yang dipilih ini relate gitu dengan mereka yang lulus SMA. Kita yang aku masih di situ masih ngestak pemikiran yang kayak wow, ini memang nggak apa ya, nggak sejalan atau nggak relate gitu. Cuman ya udah, ternyata lolos dem, aku lolos di matematika, dapat nilai tinggi. Terus awalnya nggak percaya. Terus ditelepon sama orang Pemda, ditelepon sama ke mama sendiri, katanya udah bilangnya anak ibu lolos. Ah, aku bilang sama ibu, ah mungkin salah salah data tuh atau mungkin beda orang. Soalnya namanya Daniel kan banyak juga, bukan cuma aku sendiri. Nah, terus dipanggil kan ke Pemda, terus dibilang ya Anda lolos gitu. Ya udah. Tetap pas awal lolos juga nggak mau berangkat ke sini. Iya, Oke. awalnya nggak mau. Ya udah diskusi sama keluarga, kata keluarga gini, ya kamu seharusnya mikir di sini. Ingat nggak kemarin yang daftar itu banyak, betapa berharapnya orang-orang yang daftar itu sekian banyak itu lolos, tapi kamu udah dikasih kesempatan kok kamu nggak ngambil gitu. Ya udah, waktu itu eh, berangkat gitu ke sini gitu, berharap berharap lolos sih, cuman nggak naruh ekspektasi tinggi. Ya udah Ya dikasih berarti soal, ngisi, udah, terus dapat nilai yang cukup bagus pas lolos. oke, puji Tuhan ya nilainya memuaskan ya untuk tes itu walaupun Ya, awalnya ragu mau ikut tes harus bayar biaya administrasi. Terus tadi ternyata wow ternyata ada perwakilan dari Atma Jaya yang langsung datang ke sana ya ya sebagai bener. pengawas ujian saat itu juga. Dan tadi sempat nggak nyangka diterima ya. Ini Ya, Daniel Fernandes beneran atau bukan nih gitu kan karena memang yang namanya Daniel kan banyak gitu ya. Itu ya, kaget banget ya waktu itu saat ditelepon orang tuanya kalau misalkan lolos. ya bener, ibu yang aku kan lagi maaf ya, aku lagi mandi di toilet, di WC, di kamar mandi. Terus ditelepon, Mhm. ibu teriak-teriak katanya, Oke. nak katanya kamu lolos." Udah aku bilang mungkin orang lain gitu, mungkin Daniel yang lain. Nggak, ya nggak yakin, Oh, udah tengah hari, ditelepon lah, disuruh naik ke kantor kan. Terus mereka mhm. bilang, ya selamat Anda lolos. Aku masih nggak nyangka, hah, orang lain mungkin. Udah, Oke. iya aku udah yakinnya itu udah pas hari mau berangkat dari sana kan, kita ada Mhm. diantar sama pihak dari sana, pihak dari bagian program beasiswa diantar sampai ke asrama. Udah Mhm. mau berangkat dari sana baru kayak yakin, wow ini berangkat. Oke. Ya, Tidak gitu sih. menyangka ya, walaupun udah Hmm, ditelepon, diterima, tapi tetap nggak percaya ini beneran nggak ya gitu. Akhirnya tadi pas sudah diterima aja juga galau, mau diambil atau enggak, tapi akhirnya ya, karena berkat wejangan dari orang tua untuk kesempatan yang cukup besar untuk Daniel supaya bisa menempuh kuliah di Unika Atmajaya. ya. Wow, oke, cukup menarik tadi teman-teman dan sebelumnya mungkin buat teman-teman semua yang mau memberikan pertanyaan, mau sharing juga sama Daniel narasumber kita hari ini, boleh aja nanti langsung tulis aja di kolom komentar, nanti biar dibacain dan dijawab langsung oleh Daniel. Oke, kita lanjut ya Daniel ya. Tadi udah seru banget. Yang awalnya kaget lagi mandi, dihubungin ternyata Anda diterima gitu, nggak Ya. percaya. Sampailah pada akhirnya waktu itu berangkat bareng-bareng. Itu hanya untuk prodi BK-nya saja kah? Atau untuk semua yang diterima di Unikat Atmajaya saat itu? Oh, kebetulan kemarin dari angkatan kita, angkatan 2019, itu khususnya anak beasiswa itu ada, Pemda kita ada buat buka dua jurusan.
Oh Selain gitu. jurusan BK, ada jurusan PGSD juga yang barengan satu fakultas dengan kita. Jadi totalnya kita ke sini kemarin 20 orang. 10 yang BK, 10 yang PGSD gitu. Oke, jadi beasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Kutai Barat ini hanya ada dua program studi, bimbingan konseling dan PGSD saat itu. Dan kedua program studi ini jumlahnya sama-sama 10 ya, Daniel? Ya, benar. Sama-sama Dan 10. Daniel termasuk dalam salah satu di antara ke-20 penerima beasiswa ini. Oke, teman-teman Puji keren Tuhan, banget puji ya Tuhan. ini. Puji Tuhan ya ikut tes ya walaupun nggak sesuai ya tadi. Aduh kan tadinya teknik otomotif gitu kan. Kenapa sekarang jadi belajar konseling gitu. Nah ini Ya, cukup menarik teman-teman semuanya karena kan ini cukup jauh ya perbedaannya karena kan yang dipelajarin kan pasti berbau dengan ya, teknik, berbau dengan otomotif dan lain sebagainya. Ketika Daniel harus berjuang untuk menempuh pendidikan di bimbingan konseling, pasti jauh berbeda nih yang dipelajarin. Ada belajar tentang dunia konseling, kesehatan mental, bagaimana seorang Daniel nanti diajarkan untuk menjadi guru. Nah, mungkin ini menarik nih. Saat itu nih, pasti ada hal-hal yang mengejutkan gitu ya, bikin kaget, apaan nih, pelajaran apa nih gitu. Pasti kan ada proses adaptasinya dari ya, tadinya di Kutai Barat, terus sekarang merantau ya, menjadi mahasiswa ya. rantau di Jakarta, seperti itu. Nah, bagaimana nih proses penyesuaian adaptasi Daniel dari yang tadi tinggal di Kutai Barat, terus sekarang tinggal di Kota Besar Jakarta, terus yang tadinya belajarnya teknik otomotif, sekarang belajarnya bimbingan konseling. Itu seperti apa proses adaptasinya, Daniel? Wow. Ya, benar. Adaptasinya itu sangat-sangat, kalau dari diri sendiri ya, itu sangat, sangat, sangat banyak gitu yang perlu diadaptasi. Terutama dari pergaulan, terus Oke. pendidikan, pelajaran yang dipelajari gitu. Yang sudah pasti eh, pendidikan ini kita yang di kota dengan yang di daerah itu udah pasti beda gitu. Yang dari daerah kebanyakan biasa yang di kota udah kayak mengenal komputer gitu, di daerah kan belum tentu Oke. gitu. Masih ada daerah-daerah yang tertinggal. Terus terutama eh, pergaulan juga udah pasti beda. Anak yang datang ibaratnya dari daerah datang ke Jakarta itu udah pasti yang biasa di daerah ngomongnya aku kamu, di sini lu gue Ah, gitu. Itu sih. oke. Iya benar. Biasanya kan eh, gitu yang kemarin dirasain gitu. Terus pendidikan yang seperti aku bilang tadi, yang di sana di tingkatan seperti kabupaten beda dengan di pusat gitu kan. Ya di sini udah kayak kenal hal-hal lain, di sana kita ibaratnya di sini udah bulan 7, di sana masih bulan 4 gitu. Oh, oke. Gitu, analoginya hampir seperti itu. Jadi gitu sih yang kemarin dirasain. Terus dari diri sendiri juga materi yang dipelajari kayak kemarin di SMK, terus di sini yang banyak kita berkaitan dengan psikologi kan. Biasa kita orang awam dengar dengar psikologi, apa sih psikologi berkaitan dengan kejiwaan gitu. Oke, Itu sih kemarin benar-benar. yang sangat adaptasinya benar-benar harus struggle gitu. Apalagi kayak pandemi COVID kan, struggle mood betul. Oke. Gitu sih. Dari yang belajarnya tentang teknik-teknika terus sampai akhirnya belajar dunia konseling dan psikologi, itu Daniel beradaptasinya berapa lama sih? Apakah harus selama 1 tahun bisa benar-benar oke, fokus, fokus? Atau memang sampai sekarang ini masih agak susah menyesuaikan dengan apa yang sudah dipelajari 3 tahun kemarin di SMK dengan yang sekarang mungkin baru 2 tahun nih jadi mahasiswa BK? Ya, benar. Kemarin yang benar ngerasain ngerasain ibaratnya adaptasi yang benar-benar adaptasi yang sangat banyak menyesuaikannya itu di awal-awal semester sih. Di awal semester. Oh, Cuman udah mulai naik semester 2 dan sampai sekarang udah bisa menyesuaikan, udah bisa masuk gitu kayak materi mana yang masuk selain 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 yang itu masih bisa. Kalau yang di awal di semester 1 sih. Karena di semester 1 sempat jatuh juga gitu dari segi nilai. Jadi ada PR gitu harus dibenahi, harus harus ditingkatkan lagi gitu. Karena ya salah satunya kan kita nih mikul tanggung jawab, bukan cuman diri iya. kita, cuman
kita juga ke sini bawa nama daerah kita, terus kita juga harus bertanggung jawab dengan eh, tugas yang dikasih ke kita sebagai mahasiswa utusan daerah ke sini. Itu sih. Ibaratnya bukan cuma nilai sih yang kita lihat di sini, tapi ada hal-hal lain juga gitu yang harus kita dapatin gitu. Terutama pengalamannya kan. Di kota banyak gitu yang harus kita dapatin gitu pengalamannya, bukan cuma dari segi bangku perkuliahannya aja, tapi segi hal-hal lain gitu. Itu Berarti sih. beradaptasi juga ya di Bener. awal semester. Tadi juga Daniel cerita di awal kalau nilainya di semester 1 tuh menurun tidak sesuai dengan Ya, yang diharapkan dari provinsi waktu itu ya, dari ya. beasiswa tersebut gitu. Sempat, aduh ini mengecewakan banget karena memang diakui nih teman-teman tuh agak susah, sulit gitu untuk beradaptasi yang tadinya belajarnya itu tidak sesuai dengan yang sekarang sedang dilakukan. Itu tuh memang sulit gitu untuk beradaptasi, untuk move on lah bahasa anak gaul sekarang Ya, gitu. ya, benar. Tapi akhirnya Daniel cukup apa ya, membuktikan kalau Daniel ini ternyata bisa teman-teman. Di semester kedua sampai sekarang udah mau ke semester 5 pun akhirnya membuktikan kalau Daniel bisa dan nilainya puji Tuhan juga terus meningkat ya Daniel ya. Amin. Semoga. Semoga. Jadi bukan hanya nilai saja yang harus dikejar, tapi juga banyak pengalaman bersama teman-teman. Karena kan Daniel ini sekarang tinggalnya di dormitory ya, di Ya, dormitory benar. Ya, sama. di BSD gitu. Jadi kan banyak juga teman-teman dari program studi lain, terus dari suku-suku lain, nggak hanya dari teman-teman kota atau dari luar daerah saja, seperti Ya. itu. Oke, tadi cukup menarik juga ya teman-teman, karena proses itu aku nggak ngebayangin sih kalau misalkan itu terjadi pada diri aku gitu. Karena kalau aku kan basicnya dari SMA ya, dan nilai dari Ya. SMA, terus aku kuliah di Prodi BK, jadi masih ada nyambungnya sedikit lah karena jurusanku adalah IPS. Aku nggak Ya. ngebayangin kalau aku jadi kamu gitu yang dulunya teknik, terus sekarang harus belajar tentang psikologi, tentang konseling, kesehatan mental, dan Daniel mentalnya cukup kuat ya, beradaptasi cukup ya Amin. 2 tahun ini gitu. Amin, Oke. amin. Kalau tadi Daniel udah cerita nih, apa bagaimana Daniel bisa beradaptasi dari semester 1 walaupun sempat jatuh nih teman-teman, Mm. sampai sekarang udah mulai enjoy lah dengan mata kuliah yang ada di Prodi BK. Ngomongin mata kuliah nih, selama 4 semester ini, adakah mata kuliah yang akhirnya membuat Daniel eh, tercinta-cinta, berbunga-bunga dengan mata kuliah itu, terus saking sukanya, terus membekas di hati, membekas di otak, atau mungkin mata kuliah yang membuat akhirnya Daniel menjadi pribadi yang lebih baik. Ada nggak tuh? Ya, banyak, benar banyak sih, Paula. Oke. Sudah pasti ada sih. Sudah pasti ada kayak mulai dari semester 1, 2, 3, dan 4. Cuman yang dirasain kemarin itu yang ngelatih, benar-benar ngelatih kita untuk berpikir sih di mata kuliah filsafat di semester 2. Oke. Terus kebetulan yang ngajar juga dosen PA kita kan, dosen PA aku Romo Yosef. Nah, kebetulan di situ ada dapat insight baru gitu. Nah, terus belajar. Jadi dari mata kuliah itu kayak banyak banyak itu kayak dikait-kaitkan dengan mata kuliah lain. Itu sih. Cuman kemarin yang kayak di semester itu di semester 2 yang awalnya dapat gitu kayak ibaratnya timing timing untuk belajar gitu. Terus di filsafat kan dilatih kita untuk berpikir kan, untuk berfilosofi lah ibaratnya gitu. Gitu sih. Yang di semester 2 itu sih mata kuliah sama TPK, teori dan pendekatan konseling. Nah, di situ udah banyak juga gitu yang dia pelajari karena di 14 pertemuan itu kita ada belajar beberapa teori gitu dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir dan diajar oleh Pak Raksel, dosen pada saat itu di semester 2 itu sih. Banyak, Baik. bener banyak mata kuliah yang masih sampai saat ini rasanya untung di dua mata kuliah itu lulus semua ya. Tapi ibaratnya Oh, kalau baik. kalau dikasih lagi mau lagi belajar gitu. Oh, nagih jadinya ya. Iya, benar-benar. Karena sebenarnya emang pada dasarnya semua mata kuliah yang sudah diampu memang berguna dan membantu Ya, Daniel untuk menjalani aktivitas sehari-hari ini juga. Terus bagaimana
apa ya, berdinamika dengan pelajaran yang berbau dengan kemanusiaan, psikologi, Ya. kesehatan mental gitu. Tapi yang sangat membekas gitu selama kurang lebih 2 tahun ini adalah dua mata kuliah di teman-teman. Tadi ada filsafat dan teori pendekatan konseling gitu. Nah, dari dua mata kuliah tadi nih, apakah Daniel sudah menerapkannya gitu dalam kehidupan sehari-hari ini gitu? Karena kan jadi mahasiswa kadang ada aja ya, udah yang penting mata kuliahnya lulus, udah deh nanti aja gitu. Udah nggak tahu mata kuliahnya itu ngebahas apa. Kalau Daniel sendiri dari dua mata kuliah tadi, bagaimana nih? Apakah sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya? Ya, sebagian udah dan sampai saat ini masih belajar juga ibaratnya kalau kayak dari filsafat manusia itu lebih kayak eh, dikaitkan dengan kehidupan terus juga dengan mata kuliah yang udah dilewatin khususnya di semester 3 dan semester 4 gitu. Itu dari khusus dari segi critical thinkingnya. Mungkin kalau dari TPK, teori dan pendekatan konseling itu mungkin lebih ke kehidupan kita, ke real real kehidupan kita gitu. Karena kan kita eh, makhluk sosial kan, ibaratnya berelasi terus dengan manusia gitu. Lawan bicara kita, lawan lawan yang menjadi aktivitas kita hari-hari itu kebanyakan manusia gitu sih yang diterapin gitu kayak ya ini berhadapan atau dengan mungkin pas waktu ada mata kuliah lain yang kayak harus praktek konseling individual gitu. Itu sih dari dua mata kuliah itu lebih ke kehidupan sehari-harinya gitu. Kalau dari filsafat mungkin lebih ke kritikal, cara berpikir kita kritis sih untuk menghadapi mata kuliah lain. Terus kalau dari TPK-nya itu lebih ke kehidupan asli, kehidupan real kita gitu. Berarti tetap diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Ya, sambil berproses, sambil belajar. Karena tadi kan Daniel juga bilang ya, kalau ada lagi mata kuliahnya mau nih nagih gitu kan. Gak ya. apa-apa deh belajar lagi deh, tapi ya nilainya bagusin dong gitu kan. Oke. Oke Daniel, tadi kan Daniel juga udah cerita bagaimana sih pengalamannya, pengalaman kuliahnya dari menerima beasiswa, terus ikut seleksinya, terus tadi juga udah sempat proses adaptasinya sampai ada nih dua mata kuliah yang paling berkesan di dalam diri Daniel sendiri. Nah, kalau tadi kan mata kuliah, kalau selama kuliah di BK nih, selama 2 tahun ini, ada nggak sih hal atau pengalaman yang berkesan di dalam diri Daniel? Ya, tentunya ada sih. Tentunya ada. Kalau ya kembali lagi, kalau bukan BK, ya aku nggak sampai ke sini. Bener kan? Oke, Kalau kita flashback benar-benar. lagi, kalau bukan karena BK ya nggak nyampe ke sini, nggak nyampe ke tempat orang, nggak nyampe duduk di salah satu universitas yang baik yang ada di Indonesia ini salah satunya. Itu tentunya itu selama 2 tahun ini. Terus materi atau hampir semuanya materi yang dipelajari di bimbingan konseling itu sangat relate gitu dengan kehidupan kita, cara kita beraktivitas, bekerja atau berorganisasi maupun menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang pernah kita alamin gitu atau masalah orang. Karena kembali lagi kan profesi kita nanti ke depannya yaitu membantu orang yang ada di sekitar kita, helping profession kan. Itu sih ya kembali terutama yang paling berkesannya ya kalau bukan BK nggak sampai ke sini itu aja sih belum tentu dengan jurusan-jurusan yang lain gitu atau belum tentu dengan karir lain gitu itu sih yang paling berkesan Baik, berarti balik lagi ya, kalau bukan ya BK, ya tidak akan bisa seperti Daniel yang sekarang ya ini yang udah bisa beraktivitas, yang bisa mengikuti proses perkuliahan yang tadinya apaan sih ini belajar apaan gitu, dan sekarang udah ahlinya nih, udah lihai untuk ngikutin berbagai macam mata kuliah. Oke, nah Daniel, informasi yang aku dapetin ini tuh kalau misalkan Daniel tuh sempat ikut aktif organisasi di FPB gitu kan. Dan itu kalau nggak salah ikut kepengurusan di himpunan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling gitu kan. Berarti ini Daniel cukup aktif juga ya, selain kuliah Daniel juga ikut berorganisasi di AMPSBK. Dan seperti yang teman-teman ketahui, bagaimana kalau misalkan kita berorganisasi, itu juga kita memiliki tanggung jawab lagi, kita memiliki kepercayaan lebih, kita bisa berada di organisasi tersebut. Nah, Daniel nih, bagaimana sih cara Daniel bisa apa ya, membagi waktunya antara berorganisasi, terus juga kuliah dan
Sekarang kan semuanya serba online ya, serba online. Walaupun sempet nih kita ikut kuliah offline. Itu gimana caranya Daniel akhirnya bisa membagi waktu antara organisasi dan juga perkuliahannya kan nilainya juga baik ya. Itu bagaimana sih cara bagi waktunya gitu? Ya, benar sih Paula. Dalam kita yang ada di tingkatan dunia perguruan tinggi ini kan kalau kita banyak kerjaan, banyak gabung di organisasi, tentunya kita harus bisa memanajemen waktu kita, bagi waktu kita untuk kerjaan, organisasi dan perkuliahan. Terutama di perkuliahan kan untuk nilai. Nilainya harus bagus, nilainya harus tuntas di semua mata kuliah. Yang pertama yang selalu aku pegang itu setiap kita bergabung dalam kegiatan apapun itu komitmen, komitmen kita untuk selalu bisa bagi waktu kita, komitmen dan profesional gitu. Kalau kuncinya aku berangkat dari situ semua sih kemarin. Kalau kita berkomitmen udah otomatis kita bisa bagi waktu kita. Terus ya di organisasi kan kita nggak tahu nih ibaratnya kita harus ngerjain berkasnya kapan, kita harus ngerjain projectnya kapan nih. Kadang-kadang kita di telepon atau di chat teman kita yang satu divisi atau satu organisasi, kadang tengah malam atau subuh. Nih buruan nih harus ada dikerjain gitu. Ya kita harus harus punya ketika kita sudah punya jiwa komitmen ya kita harus kerjain itu gitu. Kita harus menyelesaikan itu, nggak ninggalin tanggung jawab. Itu sih yang banyak dilakuin gitu kemarin selama di organisasi gitu. Kalau dari aku sendiri itu sih kunci awalnya dari komitmen untuk saat kita mau masuk dan sampai kita berproses dan diproses oleh keadaan saat kita masuk di organisasi itu. Ketika kita sudah punya komitmen yang tinggi, otomatis kita udah loyal dengan organisasinya, kita udah loyal dengan pendidikan kita atau pekerjaan lainnya. Itu sih dari aku kemarin. Dan kebetulan Iya. sekarang masa jabatannya udah habis gitu. Oh, oke, udah habis masa jabatannya Iya, ya. iya, Yang terpenting adalah komitmen gitu ketika iya, Daniel, oke, aku mau ikut organisasi ini. Berarti Daniel juga udah tahu nih konsekuensinya bagaimana iya, nantinya, bagaimana cara harus membagi waktunya kalau sudah berkomitmen, sudah apa ya, sudah yakin untuk mengikuti organisasi tersebut. Daniel juga udah tahu konsekuensinya nanti, cara bagi waktu untuk kuliah, terus organisasi dan tadi Daniel juga ikut apa kerja sampingan juga kan. Jadi itu iya. tiga hal yang ketiganya sudah harus dibangun komitmen. Oke. Oke, Daniel di sini ada yang bertanya, mungkin Daniel bisa boleh bantu jawab ya. Di sini ada yang tanya dari Sri Afifi. Gimana cara kakak targetin untuk IPK-nya setiap semester itu naik terus, Kak? Terima kasih, Oh, Kak. Gimana tuh, siap. Daniel? Dari yang semester Bagaimana satunya jatuh gitu ya, terus akhirnya semester 2, 3, 4 itu IPK-nya naik gitu. Gimana tuh, Daniel? bagaimana menargetkan IPK di setiap semester agar naik ya? Wow. Betul. Ya, tentu kita harus punya target sih. Apapun yang dikerjain, entah itu kuliah ataupun kita kerja, minimal kita punya target gitu, punya standar lah, ibarat standarisasi. Harus optimis. Kalau kemarin Oke. aku, iya harus berani optimis. Ya harus semester ini minimal, karena ya jujur ya dari Pemda kita harus minimal 3 IP-nya setiap semester. Dan minimal harus di atas itulah per semesternya Oke. gitu. Ya optimis, optimis. Kemarin aku optimis gitu. Berani nargetin minimal 3,5 mungkin ibaratnya atau 3,4 atau 3,3 gitu per semesternya. Jadi kalau kita udah punya keberanian gitu, kita udah berani ningkatin rasa optimis kita udah pasti sih. Dengan kerja keras, ya hasil itu usaha itu nggak akan ngehianatin hasil sih. Apapun yang kita kerjain kalau dengan sungguh-sungguh pasti bisa nyampe target itu. Jadi naruh targetnya itu dengan rasa optimis itu. Mungkin banyak orang yang ngerasa kalau di awal udah gagal, nyoba lagi, gagal lagi atau nyoba lagi kan belum tentu berhasil gitu. Tapi ketika kita udah berani berani nargetin seperti yang ada di pertanyaan tadi ya, pasti bisa sih. Pasti bisa, bener. Kalau kita punya niat, udah pasti bisa sih. Baik, yang penting adalah optimis ya.
Ya, optimis, percaya, yakin, dan kita juga perlu disertai dengan doa juga nih Daniel dan teman-teman semua yang ada di sini. Terus juga usaha yang boleh kita menargetkan, nggak masalah gitu. Kita mau target IPK 3,5 atau 3,7 nggak masalah. Kita bisa buat target sesuai dengan diri kita maunya berapa, terus optimis, terus usaha juga teman-teman itu pasti nggak akan mengkhianati hasil tuh pokoknya nggak proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, iya itu teman-teman. Jadi usaha terus, lakukan yang terbaik untuk diri sendiri. ya. Seperti itu, Srio Vivi, mungkin apakah sudah terjawab? Nanti mungkin boleh ditanyakan lagi di kolom komentar biar Daniel bisa menjawab pertanyaannya seperti itu. Oke, Daniel. Kalau Daniel kan tadi udah 2 tahun lah ya di dormitory gitu, beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi apa ya, dengan suasana ibu kota gitu kan, dari Ya. yang tadinya dari luar daerah gitu. Ada rasa ingin pulang nggak sih? Maksudnya dalam tanda kutip itu ketika Daniel merasa jenuh atau mungkin tadi yang Ya. awalnya kecewa dengan IPK-nya yang tidak sesuai gitu, ada rasa ingin, ah udah deh, kayaknya nggak cocok, balik aja deh pulang ke rumah. Ada nggak sih rasa kayak gitu yang di dalam diri Daniel gitu? Ya, benar sekali, Paula. Pinter. Oke. Kemarin di awal gitu, pas baru datang, ya ngelihat, ah ini nggak sesuai itu, ini nggak asik Oke. ibaratnya gitu kan, karena kita Mm-mm. baru. Dan sampai sekarang juga ada keinginan untuk pulang. Ini udah jalan 2 tahun selama pandemi nggak pulang juga. Dari Oh, awal pandemi oh. sampai dengan tahun ini nggak pulang juga gitu, Mm. karena Mm. keadaan gitu yang nggak bisa untuk bikin kita pulang. Dan bukan, tapi di situ aku ngerasa gini, di tahun ini aku nggak pulang, terus teman-teman lain juga nggak pulang. Jadi ada teman yang nggak pulang gitu. Jadi Oh. sama-sama kita nggak Aha. pulang. Iya benar, Oke. udah pasti kalau ada rasa jenuh tuh udah pasti. Eh, Apalagi di awal dan sampai sekarang juga pasti gitu ngerasain jenuh, ngerasain murung juga gitu kan. Kita nggak bisa beraktivitas yang berlebihan, terutama di masa pandemi seperti ini. Udah pasti sebagai anak rantau kangen keluarganya, kangen orang tua gitu, kangen masakan mama lah gitu intinya. Oke. Ya, ada rasa jenuh gitu mau pulang. Cuman ya untuk saat ini masih bisa ditahan lah gitu. Hmm. Jadi walaupun aduh pengen deh pulang apalagi kecewa-kecewa kemarin gitu ya, 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 rindu masakan mama, tapi akhirnya karena dari awal pandemi ya. sampai sekarang udah 1 tahun lebih gitu nggak pulang ke Kutai gitu, harus diem aja di dormitory, tapi akhirnya ya di satu sisi ngerasa seneng lah karena Mm-mm. bareng-bareng nih semua sama teman-teman nggak pulang gitu, jadi ada suka dukanya ya bareng-bareng seperti itu. Oke, terima kasih Kak Daniel untuk pengalamannya. Berarti harus punya target dan optimis ya Kak. Oke, tetap semangat Kak. Oke, iya benar. Jadi harus tetap punya target dan juga optimis. Terima kasih Sri Vivi. Nah, Daniel, lanjutin yang tadi nih. Kalau misalkan walaupun ya harus sama-sama deh gitu di dormitory, berarti Mm. udah 1 tahun ya di dormitory aja nih. Nah, Ya. untuk mengatasi rasa tadi tuh, rasa ingin pulang ke rumah, pengen makan masakan mama, yang Mm-mm. Daniel lakuin supaya mengobati rasa rindu rumah tuh seperti apa sih? Karena kan anak rantau ya, walaupun Ya, udah 2 tahun benar. di sini, masih membekas aja gitu rasa, aduh masakan mama enak nih gitu. Itu apa yang akhirnya Daniel lakuin untuk mengobati rasa kerinduan? Ya, sering-sering telepon sih. Biasanya Oke. kalau ya kalau biasanya di akhir di weekend gitu yang bisa teleponan Mm, lama kan. Kalau kayak Senin sampai Jumat tuh orang tua keluarga masih sibuk semua gitu, sibuk kerja juga, saudara mm, juga sibuk sibuk semua. Jadi paling kalau kayak Senin sampai Jumat itu eh, chat-chatan doang gitu untuk oh, nanya kabar gitu. Ya udah lihat orang tua balas, saudara balas, udah tenang hatinya gitu. Gitu sih. Cuman kalau kayak di weekend biasanya teleponan sampai lama gitu sama orang tua. Itu sih, selain itu juga untuk ngatasin rasa kejenuhannya, selain
berkomunikasi dengan orang tua biasanya bikin aktivitas lain gitu. Kayak kayak contohnya libur gini nonton atau ngumpul dengan teman-teman yang nggak pulang gitu, teman-teman yang ada di asrama ini yang masih kamarnya bunyi-bunyi gitu, kayak ya udah ayo kita Oke. gabung gitu. Itu sih udah kayak teman juga, udah kayak saudara juga, udah dekat lah ibaratnya gitu. Berarti untuk mengobati rasa rindu, Senin sampai Jumat harus chat ya, tanya kabar terus. Kalau balas, oke puji Tuhan berarti keadaan sehat semua di rumah. Iya, iya. Terus kalau Sabtu Minggu menyempatkan diri lah untuk telepon bagaimana keadaan, sekedar ya mendengar suara mamah lah ya, Ya walaupun nggak benar. bisa makan makanannya ya yang penting denger suaranya udah puji Tuhan gitu. Oke Daniel, tadi Daniel tuh sempat cerita kalau misalkan lagi bosen di dormitory itu main bareng teman-teman yang sama-sama nggak bisa pulang gitu, terperangkap di Ya dalam benar. dormitory gitu. Itu aku nggak kebayang deh, karena kan nggak hanya kamu ya, itu kan juga cukup banyak teman-teman di dormitory gitu, dari Mm-mm. beasiswa lain juga. Karena kan sekarang kan ini online ya, kuliah Ya. serba online, aktivitas organisasi di kampus pun juga online, dan sekarang liburan sebulan nggak ngapa-ngapain gitu. Mm-mm. Dari yang biasanya kesehariannya masih dalam waktu perkuliahan, di waktu senggang, atau sekarang nih di masa-masa liburan. Daniel dan teman-teman di dormitory ini apa sih ya, aktivitasnya gitu? Maksudnya apakah kalian sama-sama satu dormitory itu nonton bersama, mungkin movie bareng-bareng gitu kan kayak nonton di bioskop, Ya, ya. atau ada aktivitas lain nih? Penasaran banget nih. Di dormitory ini kesehariannya seperti apa? Ya, seperti keseharian pada umumnya juga sih. Ibaratnya kalau kita Iya. ada kegiatan yang resmi atau kegiatan baku dari asramanya, nggak ada kegiatan Oh, yang begitu. Kita kayak ngisi waktu kita sendiri aja gitu. Kayak contohnya kayak di sini kan wing cowok dan wing putri gedungnya kan beda-beda gitu. Nggak oh boleh, iya. yang cowok nggak boleh datang ke putri, yang putri juga nggak boleh datang ke cowok gitu. Oke, Kecuali ada oke. keperluan tertentu. Nah, biasanya kita yang cowok atau yang cewek juga kalau lagi ngumpul biasanya juga ada warung kan di belakang, biasanya belanja ke situ, makan di situ atau balik lagi nanti. Terus juga sore-sore biasanya ya aktivitas kita paling main sepeda, keliling-keliling, Hmm, luas kan BSD, asrama dan kampusnya oke. luas kan. Jadi ya gitulah intinya yang dilakukan kalau aktivitas yang tak ibaratnya dari asramanya nggak ada kita. Jadi kita sebagai mahasiswa bikin aktivitas sendiri juga. Ada yang masih tidur biasanya sore, ada yang apalah intinya kegiatannya semuanya yang positif sih. Oke, berarti Ya, aktivitas nggak hanya dibatasi oleh dari dormitory aja, jadi bebas teman-teman ya, mau. Karena kan memang kalau nggak salah dormitory dengan kampus 3 BSD itu memang jaraknya dekat ya Daniel kalau nggak salah. Betul ya nggak tuh? benar dekat. Oke, jadi mainnya di lingkup situ-situ lagi ya. Jadi dormitory Ya, lagi, kampus lagi. Nah, tadi kan ya. Dani bilang bebas, maksudnya adalah bebas tidak ada aktivitas yang harus di dormitory banget gitu kan. Mm-mm. Nah, ada jam-jam khususnya nggak sih? Karena kan mahasiswa ya pasti ada Ya. rasa bosan pengen keluar atau sekedarnya mainlah sama teman-teman keluar nih malam malam minggu gitu. Ada nggak sih? Atau memang harus sesuai dengan peraturan kampus, harus di dormitory dormitory terus dan lingkungan kampus aja gitu. Ada, tentunya ada di dormitory kita, di asrama kita tuh ada aturan yang memang kita ketahui gitu. Seperti batas jam keluarnya, batas pulangnya lagi nanti. Kalau batas untuk balik ke asrama sih kalau untuk malam-malam biasa itu batasnya jam 10. Cuman kalau kayak malam Hmm. Sabtu dan malam Minggu itu batas waktunya jam 12 paling lambat. Setengah 12 lah intinya. Udah kalau lewat dari jam segitu security-nya udah dikunci, nggak boleh masuk, tidur di luar gitu. Oh, Tapi sejauh iya ini belum iya. ada sih, security-nya Oh, belum baik-baik ada. juga. Walaupun ada yang kayak telat, mungkin karena macet atau apapun halnya yang bikin telat masuk, ya udah security-nya juga baik gitu ya. Pak, masukin dong. Ya udah, security-nya masukin. Itu sih Iya. tentu aturan yang ada kayak jam-jam kita keluar, jam balik lagi. Baratnya walaupun sedikit bebas kita bisa keluar, tapi ya tentu ada aturan yang harus kita ikuti juga gitu. Gitu sih. Walaupun bebas, tapi tetap harus menaati peraturan dari dormitory dan juga dari kampus ya. Walaupun tadi
ya walaupun adalah sedikit agak telat, tapi ya Ya, ada alasan tertentu yang tentunya ya, masuk akal. Nggak mungkin tadi, Pak tadi sepatu saya ketinggalan, nggak mungkin tadi ada alasan macet. Dan untung Bapak ya, Satpamnya juga pengertian ya, karena kan memang kalau situasi kondisi jalanan kan tidak bisa kita duga nih teman-teman. Kadang ada kecelakaan mungkin di tengah jalan, atau mungkin jalannya macet seperti itu. Berarti memang eh, semuanya dengan baik, teman-temannya ramah juga di sana ya. Ini ya. kelihatannya seru banget teman-teman penerima beasiswa dari Kutai Barat ini, asik enjoy bareng-bareng, kekeluargaan banget nih kalau yang aku lihat teman-teman semua, walaupun berbeda jurusan di fakultas yang sama pun juga tetap menjalin kekeluargaan gitu. Oke, mungkin tadi aku ada sedikit yang tertinggal gitu, Daniel. Eh, Tadi kan Daniel kalau nggak salah dikasih pilihan PGSD dengan bimbingan dan konseling kan saat Mm. itu. Kenapa Daniel memutuskannya maunya udah deh bimbingan konseling aja gitu? Kenapa tuh saat itu pilihnya BK? Pilihnya BK di waktu itu karena aku nganggapnya mungkin BK nggak ada kerjaan ya gitu waktu itu. Oh, Iya, benar, benar. Itu perspektif di waktu itu kan. oke. Perspektif sudut pandang yang dilihat Mm-mm. dari beberapa tahun yang lalu. Mm-mm. Dan juga dulu di SMP aku ada guru BK dan Mm-mm. guru BK kita juga banyak ngajarin gitu tentang Mm-mm. hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikologis gitu, psikologisnya orang. Jadi mungkin dari situ aku berpikir ya udah mungkin semoga bisa lolos di sinilah. Kalau di guru SD ribet nanti mungkin ngajarin anak SD yang salah-salah, Oh. anak-anaknya nakal mungkin dicubit gitu. Mm-mm. Iya, iya. Dan juga ibu aku guru SD kan. Jadi ya Oke. udah. Terus dibilang, yaudah, bilang mah aku daftar di sini aja di BK gitu. Dan Mm-mm. syukur di pilihan BK ini yang ngantarin sampai ke sini sih. Oh, Gitu. puji Tuhan. Puji Walaupun dari Tuhan. awalnya juga nggak tahu ya, lagi-lagi udah deh, karena udah dipikir BK nggak ngajar juga, nggak ada kerjaan. Tapi ternyata sama gitu dengan prodi Ya, PGSD, sama-sama diajarkan untuk menjadi guru, dan ya, sekarang akhirnya Daniel mulai belajar, memperbaiki diri, terus belajar terus mata kuliah selalu dipelajari dengan baik, dan pastinya nggak nyesel ya Daniel ya untuk ya. kuliah di prodi BK. Tidak. Oke. Mungkin satu lagi deh nih, karena udah hampir 1 jam Daniel, kita nih nggak terasa banget. Kita udah sharing bareng bagaimana proses Daniel mendapatkan beasiswa itu yang awalnya aduh tuh apa sih gitu. Tapi akhirnya sekarang nggak nyesel di Prodi BK, bahkan menjadikan Daniel yang lebih baik. Menjadi semua materi perkuliahan selama ini membantu aktivitas dan kehidupan Daniel sehari-hari ini. Nah, mungkin Ya. satu deh pesan untuk teman-teman calon maba BK 2021, dan juga untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa BK angkatan 2019 atau semua deh, semua prodi BK. Silakan Daniel. Ya, terima kasih Paula. Pesan untuk teman-teman Prodi BK angkatan 2021, semangat memasuki dunia perkuliahan, semangat memasuki dunia yang baru ini. Dan juga jangan takut masuk di BK. BK itu menjunjung tinggi arti kekeluargaan, terutama di fakultas kita juga menjunjung tinggi apa itu arti kebersamaan, kekeluargaan, dan di BK ini banyak sekali gitu pelajaran yang bisa kalian dapatkan. Terus untuk semua mahasiswa BK khususnya angkatan 19, semangat teman-teman. Sebentar lagi mungkin ya kurang lebih setahun atau 2 tahun lagi ya kita akan leave dari sini dan semangat masuk perkuliahan yang lebih serius lagi atau dunia yang lebih serius lagi, itu sih pesan dari aku. Oke, terima kasih Daniel untuk pesan-pesannya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk masuk BK. Ya, Inilah salah satu bukti nyata dari mahasiswa BK angkatan 2019 yang tadinya ragu, tidak yakin bisa mengikuti perkuliahan di prodi BK, tapi ternyata sekarang malah membuktikan kalau Daniel ini bisa loh teman-teman, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, nilai juga semakin meningkat gitu. Jadi ini adalah salah amin. satu
contoh nyata yang bisa dijadikan hal positif nih buat teman-teman. Mungkin yang punya sepupu atau punya adik atau punya keluarga lain yang mau kuliah di BK tapi ragu, silahkan saksikan ini tayangan video live ini untuk meyakinkan diri. Dan juga buat teman-teman Prodi BK nih, karena aku juga dari Prodi BK, kita tetap semangat ya. Nggak Semangat, kerasa semangat. bentar lagi, ini kita udah mau semester 5 Ya, teman-teman. Laluilah, hadapilah walaupun di situasi yang sulit seperti ini, ya, kita harus tetap selalu semangat. Oke, oke Daniel, ini nggak kerasa udah hampir 1 jam, bahkan udah 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol ya. dari pengalaman kuliah Daniel yang aku juga ternyata wow terkejut sekali gitu dengan perjuangan Daniel untuk kuliah di Prodi BK. Terima kasih banyak Daniel untuk Terima waktunya kasih hari juga, ini, Paula. menyempatkan waktunya untuk sharing bareng nih sama teman-teman dari fakultas kita. Semuanya di sini banyak banget ya, nggak hanya dari Prodi BK aja, ada dari PGSD, Pendikat, dan juga PBI. Terima kasih banyak ya Daniel atas waktunya kamu hari ini. Semoga IPK-nya makin naik gitu ya. Semoga IPK-nya makin naik. Amin. Amin. Bisa terus beradaptasi dan terus menjadi berkat buat sesamanya. Terima kasih banyak Daniel. Selamat malam, jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih juga, Paula. Jaga kesehatan juga. Makasih. Makasih ya semuanya Oke. yang udah nonton. Wow, teman-teman, gimana nih? Sharing bareng narasumber kita pada malam hari ini dari Kak Daniel Fernandes, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019. Perjuangannya mendapatkan beasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Kutai Barat yang dari awalnya ragu nih untuk menjalani perkuliahan di Prodi BK, tapi sekarang akhirnya menjadi yang lebih baik. Oke, sekian teman-teman sharing ilmu bareng FPB pada malam hari ini. Terus pantau nih Instagramnya FPB UAJ untuk terus saksikan sharing ilmu bareng FPB bersama narasumber kita yang lainnya yang gak kalah seru dan memiliki berbagai macam pengalaman selama berkuliah di fakultas kita, Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan nantinya kita akan ketemu lagi di sharing ilmu bareng FWB Part selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.